kita membaca karya agung, guru agung kita, bahwa tidak kurang dari 44 kali kata takwa, khosyah, yahsya kepada Allah itu disebut, diantaranya adalah surat An-Nur ayat 52 yang berbunyi, wa may yud'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Surat An-Nur 52. Dikuatkan juga dengan sebuah hadis yang menyebutkan salatul munjiyatun khasyatullahi fis sirri wal alaniyah wal adlu fir ridha wal ghadabi wal qasdu fil faqri wal ghina. Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan manusia. Yang pertama, takut kepada Allah di tempat tersembunyi maupun di tempat yang terang. Yang kedua, berlaku adil di waktu hati ridho maupun sedang marah. Dan 3, hidup sederhana di waktu fakir maupun waktu kaya. Dari ayat dan hadis tadi jelas bahwa di samping kita harus taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memiliki rasa takut kepadanya. Karena di samping Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah tak segan-segan untuk menghukum siapa saja yang berani durhaka kepadanya. Demi memfungsikan 2 miliknya, yakni surga dan neraka, dan demi menegakkan keadilan terhadap makhluk. Jika kita melihat sejarah bangsa-bangsa yang durhaka dan tidak ada rasa takutnya kepada Allah, mereka dihancur luluhkan oleh Allah. Antara lain umat Nabi Nuh alaihissalam yang kafir, dihancurkan dengan banjir yang mengenangi dunia. Ini disebutkan di dalam Al-Quran sejak ayat 25 sampai dengan ayat 48. Surat Hud. Kemudian umat Nabi Hud yang bernama kaum Ad, yang tinggal di gurun pasir Ahqaf, yakni antara Aman dan Hadramaut, karena mereka mendustakan hari kiamat. Dibinasakan Allah dengan angin yang mematikan, yang amat kencang, lagi amat dingin selama 7 hari. Ulangi, selama 7 malam, 8 hari. Kita tidak bisa membayangkan ya. Sehingga keadaan mereka saat itu mati bergelimpangan. Jadi kematian itu setiap saat mereka mati. Bisa kita bayangkan mayat berkelimpangan di sana, di sini. Tak seorang pun yang tersisa. Mereka bagaikan tonggak-tonggak pohon kur yang telah lapuk. Demikian oleh Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Yang ketika kaum Samud, yakni penghuni daerah Al-Hijr yang terletak di utara Madinah dan Wadil Qura, antara Hijr dan Syria. Mereka mendustakan hari kiamat seperti halnya kaum Ad. Mereka oleh Allah dihancurkan dengan geledek yang menyambar-nyambar. Yang akhirnya mereka pun mati bergelimpang. Hal ini antara lain disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 5. Di samping itu kaum Tsamud juga membunuh onta Nabi Soleh alaihissalam yang lahir dari batu karang
sehingga mereka dibinasakan dengan adanya gempa bumi yang amat dahsyat. Menurut Al-Quran surat Al-A'raf ayat 78. Mereka disambar petir yang sangat dahsyat yang menjadikan mereka mati berkalang tanah. Yang keempat, kaum Nabi Lut yang tinggal di kota Sodom dekat Laut Mati yang terkenal kejahatannya dalam homoseksual. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 28-29, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hujan batu dan suara gemuruh. Ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Hud ayat 82. Kemudian umat Nabi Shu'aib alaihissalam sebagai penduduk Mati yang terletak di daerah Hijaz, tepi Laut Merah, yang curang dalam menakar dan menimbang, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85. Mereka dihukum oleh Allah dengan gempa bumi dan petir yang menjadikan mereka terbenam di tempat mereka masing-masing. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 91. Kemudian Nabi Shu'aib alaihissalam berpindah ke negeri yang terletak dekat Madian, namun orang-orang di situ sama saja kelakuannya, menentang keras terhadap ajakan dan peringatan Nabi Shu'aib alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka berupa panas terik dan awan hitam yang menebal, yang membakar mereka sehingga mereka menjadi abu yang bertebangan. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 189. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, adapun perbuatan durhaka bagi manusia secara individu juga tidak akan terlepas dari siksaan Allah. Karena di samping Allah Maha Pengasih, Penyayang, di sisi lain juga amat berat siksanya, baik kepada golongan manusia maupun terhadap manusia secara individual. Baik siksa di dunia maupun siksa di akhir. Dalam hal ini Allah SWT memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan umat. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah teramat pedih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.